Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassallallahu wasallam ala nabiyyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar ilmu agama, mudzakarah ilmu agama. Sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala dalam menghadiri majelis ilmu, dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya sahnya atau sempurnanya sebuah amalan adalah tergantung pada niatnya. Baik, insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan salah satu kitab guru kita yang bernama Asy-Syirat Al-Mustaqim. Silahkan dibuka filenya ya. Saya share sekalian di sini. Bentar. Nah, ini dia. Baik, qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Tanzihullahi 'anil makani wa tashihu wujudihi bila makanin aqlan. Mensucikan Allah Ta'ala dari tempat dan bukti kebenaran adanya Allah Ta'ala tanpa tempat menurut akal, secara akal. Jadi bab ini ya sebelumnya kita sudah membahas bahwasanya Allah Ta'ala itu bukan benda ya di pembahasan sebelumnya. Allah Ta'ala bukan benda latif, yaitu benda yang tidak bisa dipegang oleh tangan seperti cahaya, kegelapan, roh, jin. Nah, demikian juga Allah Ta'ala bukanlah benda kasif, yaitu bukan benda yang bisa dipegang oleh tangan. Ya, seperti pohon, ya manusia, kemudian ya batu dan seterusnya. Demikian juga Allah Ta'ala ya tidak bersifatan dengan sifat-sifat benda. Ya, sifat-sifat benda seperti bertempat, kemudian berada di suatu arah, naik, turun, lemah. Ini semuanya adalah sifat-sifat yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala itu bukan benda dan Allah Ta'ala juga tidak bersifatan dengan sifat benda. Seperti itu ya. Jadi bukan benda dan juga tidak bersifatan dengan sifat-sifat benda. Maka semua sifat yang merupakan sifat benda maka tidak boleh dinisbatkan kepada Allah Ta'ala. Nah, termasuk apa? Termasuk juga ya di antara sifat suatu benda itu adalah bertempat. Ya, bertempat artinya ada di suatu tempat. Ya, ada di suatu tempat. Artinya
eh, kita ya selaku manusia kita kan ada tempatnya. Mana tempat kita? Di muka bumi. Ya, tempatnya manusia itu di bumi. Kemudian jin juga mempunyai tempat. Ya, tempatnya di muka bumi. Para malaikat juga mempunyai tempat. Ya, tempatnya di langit. Kemudian cahaya itu juga mempunyai tempat. Ya, cahaya matahari contohnya itu juga mempunyai tempat. Karena tidak semua muka bumi itu ya terjangkau dengan sinar matahari sekaligus. Ya, makanya di sini kan ada di suatu daerah di Indonesia semuanya pagi, ini sudah ada sinar matahari di situ. Kemudian di Lebanon itu masih malam, sehingga apa? Sehingga sinar matahari belum bertempat di sana. Kemudian kalau kita punya lampu di dalam kamar begitu ya, setelah itu lampunya yang di kamar itu ya di kamar gitu aja memberikan cahaya, tidak sampai kepada jalan raya seumpamanya. Demikian juga kegelapan itu juga mempunyai tempat. Ya artinya tempat itu adalah sifat benda. Nah, gitu. Jadi tempat itu adalah sifat benda. Berada di satu tempat itu sifat benda, kayak kita manusia ini kan di satu tempat nih. Kemudian berada di semua tempat itu juga sifat benda, seperti angin. Itu kan ada di mana-mana. Jadi ada di satu tempat itu sifat benda, ada di semua tempat itu juga sifat benda. Ada di satu arah itu sifat benda, ada di semua arah itu juga sifat benda. Dan kita sudah katakan, ya semuanya kita sudah terima, ya bahwasanya Allah Taala tidak serupa dengan makhluknya. Ya, dan Allah Ta'ala tidak bersifatan dengan sifat makhluknya. Allah Ta'ala bukan benda dan tidak bersifatan dengan sifat benda. Ini kan sudah kita terima ini. Nah, di antara sifat benda itu adalah bertempat. Oleh karena itu, dikarenakan Allah Ta'ala bukan benda, maka Allah Ta'ala tidak butuh kepada tempat. Maka Allah Ta'ala tidak bersifatan dengan berada di satu tempat atau di semua tempat. Ya karena ada di suatu tempat atau di semua tempat itu kan sifat benda. Sedangkan Allah Ta'ala itu bukan benda. Makanya ada tanpa bertempat dan tanpa arah. Jadi begitu ya. Kalau ditanya, apa maksudnya Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah? Maksudnya adalah dikarenakan Allah Ta'ala bukan benda dan dikarenakan Allah Ta'ala tidak bersifatan dengan sifat benda, maka Allah Ta'ala ya tidak butuh kepada tempat. Ya, Allah Ta'ala ada tanpa bertempat. Ya, karena Allah mustahil butuh kepada makhluknya. Ya, Allah Ta'ala mustahil butuh kepada makhluknya. Apa maknanya ini? Maknanya Allah Ta'ala bukan di atas, Allah Ta'ala bukan di bawah, Allah Ta'ala bukan depan, belakang, kanan, kiri, bukan di satu tempat, bukan di semua tempat, ya, bukan di dalam hati, ya, bukan di dalam hati, bukan di mana-mana, bukan di atas, bukan bersemayam di atas aras, bukan duduk di atas aras. Ya, jadi keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya Allah Ta'ala ada tanpa tempat dan tanpa arah. Cuma kita memang kalau mau mengajarkan ini kepada orang awam, itu kita kasih muqaddimah terdahulu. Ya, kita kasih muqaddimah terdahulu bahwasanya Allah Ta'ala tidak serupa dengan makhluknya, bahwasanya Allah Ta'ala Maha Suci
maha suci dari menyerupai makhluknya, tidak butuh pada makhluknya. Allah bukan benda latif, Allah bukan benda kasif. Kemudian sifat benda, Allah Ta'ala tidak bersifatan dengan sifat benda. Dan di antara sifat benda adalah berada di satu tempat atau di semua tempat. Makanya Allah Ta'ala ada tanpa bertempat. Jadi seperti itu. Bentar ya. Nah, kita lanjutkan. Jadi itu ya. Jadi dikasih muqaddimah terlebih dahulu, pendahuluan. Nah, begitu. Kemudian, nah kita baca kitabnya dulu ya. Sekarang, wallahu ta'ala ghaniyun 'anil 'alamin. Dan Allah Ta'ala tidak butuh kepada makhluknya. Ai mustaghnin an kulli ma siwah. Artinya Allah Ta'ala tidak membutuhkan kepada segala sesuatu selainnya azalan wa abadan. Ya, tanpa permulaan dan tanpa akhiran. Jadi seperti itu. Jadi ya sebagaimana Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quran, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ya, artinya sesungguhnya Allah Ta'ala tidak membutuhkan kepada sesuatu pun dari makhluknya. Ya, jadi sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menyerupai sesuatu, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak membutuhkan kepada sesuatu pun dari alam semesta. Ya, tidak butuh kepada manusia, tidak butuh kepada langit, tidak butuh kepada tempat, tidak butuh kepada arah, tidak butuh kepada air. Pokoknya Allah Ta'ala tidak membutuhkan sesuatu pun dari makhluknya dan segala sesuatu butuh kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu, fala yahtaju ila makanin yatahayyazu fihi, maka Allah Ta'ala tidak membutuhkan kepada tempat sebagai tempat tinggalnya. Au syai'in yahullu bihi. Ya, demikian juga Allah Ta'ala tidak butuh kepada sesuatu ya untuk berdiam di sana. Au ila jihatin, atau ya demikian juga Allah Ta'ala tidak butuh kepada arah. Ya, jadi Allah Ta'ala dikarenakan Allah Ta'ala tidak membutuhkan sesuatu pun dari makhluknya, maka Allah Ta'ala tidak butuh kepada tempat, maka Allah Ta'ala juga tidak butuh kepada arah. Jadi seperti itu. Li'annahu laisa kasyai'in minal asya, ya dikarenakan Allah Ta'ala itu tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya. Laisa hajman, ya laisa hajman kasifan, Allah Ta'ala bukan benda kasif. Nah, benda kasif itu yang sudah kita jelaskan, yaitu benda yang bisa dipegang oleh tangan. Seperti manusia, batu, pohon.
Wala hajman latifan, dan Allah Ta'ala itu juga bukan benda latif, yaitu benda yang tidak bisa dipegang oleh tangan. Itu benda yang tidak bisa dipegang oleh tangan, seperti roh, ya, angin, cahaya, kegelapan. Watahayyuzu min sifatil jismil katsif wal latif, dan bertempat itu merupakan sifat benda kasif dan juga sifat benda latif. Fal jismul kasifu wal jismul latifu mutahayyizun fi jahatin wa makan. Maka benda kasif dan juga benda latif itu berada di suatu arah dan berada di suatu tempat. Nah, jadi gini ya, kita menjelasinya pada seorang gimana biar mudah dipahami. Allah Ta'ala itu bukan benda kasif dan juga bukan benda latif. Jelaskan apa itu benda latif, apa itu benda kasif. Dan Allah Ta'ala tidak disifati dengan sifat, tidak bersifatan dengan sifat-sifat benda latif dan juga benda kasif. Jadi seperti itu. Jadi dikarenakan Allah Ta'ala dikarenakan Allah Ta'ala itu tidak bersifatan dengan sifat benda kasif dan benda latif, maka Allah Ta'ala ada tanpa tempat dan tanpa arah. Dikarenakan tempat dan arah itu ya adalah sifat makhluk atau sifat benda. Dikarenakan berada di suatu tempat atau di suatu arah itu adalah sifat benda. Ya, makanya keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya Allah Ta'ala ada tanpa tempat dan tanpa arah. Ya, paham di situ ya. Nanti saya sebutkan dalil dari akal bahwasanya Allah Ta'ala ada tanpa tempat dan tanpa arah. Bentar ya. Kemudian kita tahu bahwasanya yang ada tanpa permulaan itu hanya Allah Ta'ala. Ya, jadi yang ada tanpa permulaan itu hanyalah Allah Ta'ala saja. Sedangkan segala sesuatu selain Allah Ta'ala itu mempunyai permulaan. Dan segala sesuatu selain Allah Ta'ala itu disebut dengan apa? Disebut dengan alam. Ya, disebut dengan alam. Maka definisi alam itu apa? Definisi alam itu adalah segala sesuatu selain Allah Ta'ala. Dan alam ini, semua alam ini, ya, segala sesuatu selain Allah itu adalah makhluk. Ya, toh? Dan yang namanya makhluk itu artinya apa? Artinya diciptakan oleh Allah Ta'ala. Makna dari itu diciptakan oleh Allah Ta'ala artinya apa? Artinya dia itu asalnya tidak ada, kemudian menjadi ada setelah diciptakan oleh Allah Ta'ala. Kan itu maknanya. Asalnya tidak ada, kemudian menjadi ada. Artinya apa? Artinya dia itu baru, mempunyai permulaan. Ya, makanya, saya ulangi lagi, yang ada tanpa permulaan itu hanya Allah Ta'ala, sedangkan segala sesuatu selain Allah itu mempunyai permulaan. Nah, kalau ditanya semuanya, alam itu atau tempat itu Allah apa bukan? Ya jelas bukan Allah, kan begitu.
Arah itu Allah apa bukan? Ya jelas bukan Allah, kan begitu. Kemudian arsy itu Allah atau bukan? Ya, jelas bukan Allah. Langit itu Allah atau bukan? Jelas bukan Allah, kan begitu. Berarti segala sesuatu tersebut, ya, segala sesuatu tersebut itu bukan Allah. Artinya apa? Kalau bukan Allah, berarti dia itu alam. Artinya kalau dia itu alam, berarti apa? Dia itu ya. Nah, kalau dia alam, ya berarti dia makhluk. Kalau dia makhluk, berarti apa? Mempunyai permulaan. Artinya apa? Artinya tidak ada. Asalnya tidak ada, kemudian menjadi ada. Nah, sekarang di sini didengarkan baik-baik. Yang ada tanpa permulaan itu hanya Allah. Ini sudah kita terima. Kemudian segala sesuatu selain Allah ini juga sudah kita terima. Itu namanya makhluk dan itu ada dengan permulaan. Dan kita juga sudah terima ya bahwasanya Allah Taala itu bahwa tempat ya dan arah, langit, arsy itu juga mempunyai permulaan yang asalnya tidak ada kemudian menjadi ada. Ini sudah kita terima. Ya, ini kalau kita berdebat dengan orang kayak gitu ya buat mereka terima terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita katakan apa? Setelah itu kita katakan kamu menerima bahwasanya tempat itu ada permulaannya. Arsy itu ada permulaannya. Kemudian yang ada tanpa permulaan itu hanya Allah Ta'ala. Berarti kan begini. Sebelum adanya tempat, sebelum adanya arsy, Allah Ta'ala ada tanpa bertempat di suatu tempat dan tanpa bertempat di atas arsy. Kenapa? Karena memang belum ada itu. Semuanya belum diciptakan oleh Allah Ta'ala. Nah, artinya apa? Masuk akal jika dikatakan Allah Ta'ala ada tanpa bertempat dan tanpa arah sebelum Allah Ta'ala menciptakan tempat dan menciptakan arah. Ya, karena memang belum ada kok. Ya, toh? Demikian juga setelah Allah Ta'ala menciptakan tempat dan menciptakan arah, masuk akal juga adanya Allah Ta'ala tanpa tempat dan tanpa arah. Dikarenakan hal tersebut ya dikarenakan sifat perubah bagi Allah Ta'ala adalah sesuatu yang mustahil. Ya, bisa dipahami ya. Jadi kayak gitu. Ya, jadi yang dalil seperti ini hanya sedikit begitu itu dihafal itu. Jadi sebagaimana diterima oleh akal bahwa Allah Ta'ala ada tanpa tempat dan tanpa arah sebelum Allah Ta'ala menciptakan tempat dan arah, demikian juga Allah Ta'ala ada tanpa tempat dan tanpa arah setelah Allah Ta'ala menciptakan tempat dan arah. Dalil seperti ini itu harus dihafal. Itu harus dihafal. Baik, kita kembali kepada kitab ya, bahwasanya berada di suatu arah yaitu merupakan sifat makhluk, sifat khusus bagi benda. Apa dalilnya bahwa hal ini atau berada di suatu tempat merupakan sifat khusus bagi benda, yaitu qala Allah Ta'ala berfirman wa huwallazi khalaqal laila wan nahara
wasyamsa wal qamar kullun fi falakin yasbahun. Wa huwal ladzi khalaqal laila wan nahar. Dan Allah Ta'ala yang menciptakan malam dan siang. Malam dan siang ini termasuk benda apa? Ini benda latif, benda yang tidak bisa dipegang oleh tangan. Kita tidak bisa pegang malam, kita tidak bisa pegang siang. Wasyamsa wal qamar, dan Allah Ta'ala yang menciptakan matahari dan juga bulan. Ya, jadi matahari ini dan juga bulan adalah benda kasif, yaitu benda yang bisa dipegang oleh tangan. Kullun fi falakin yasbahun. Jadi mereka itu, ya semua mereka itu berjalan di poros masing-masing, di peredaran masing-masing. Ya. Jadi ayat ini merupakan dalil bahwasanya setiap benda ya, pasti mempunyai tempat. Ya, ayat ini menjelaskan bahwasanya berada di satu tempat ataupun di semua tempat itu merupakan sifat khusus bagi benda. Dan Allah Ta'ala bukan benda. Makanya Allah Ta'ala itu tidak disifati berada di suatu tempat. Ya. Ini perkataan Syekh. Fa'asbatallahu ta'ala, maka Allah Ta'ala menetapkan likullin minal arba'ati, terhadap masing-masing dari empat tersebut, yaitu malam, siang, matahari, bulan. Ya, Allah Ta'ala menetapkan bagi mereka semua at-tahayyuza fi falakihi, yaitu berada di porosnya, wahwal madar, yaitu peredarannya. Jadi masing-masing itu mempunyai tempat. Matahari punya tempat, bulan punya tempat. Ini contoh dari benda kasif. Kemudian malam juga mempunyai tempat, kemudian siang juga mempunyai tempat. Ini contoh dari benda latif, yaitu benda yang tidak bisa dipegang oleh tangan. Jadi semua benda itu pasti bertempat. Ya, semua benda pasti bertempat. Jadi seperti itu. Baik. Ini ya dalil dari akal tadi yang saya sebutkan. Sekarang kita sebutkan dalil dari Al-Quran. Ya, nanti kalau teman-teman Anda yang mau nyatet kemudian tidak ini ya kecepatan, itu bisa ditulis di ruang chat, nanti saya ulangi. Atau ada pertanyaan yang tidak bisa yang atau ada sesuatu yang belum difahami, itu juga bisa ditanyakan. Wa yakfi fi tanzihillahi 'anil makani wal hayyiz wal jihah, dan cukup ya sebagai dalil dalam pensucian Allah Ta'ala dari tempat, dari bertempat, dari arah. Qauluhu Ta'ala, yaitu firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'. Ya, Allah Ta'ala tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya. Jadi ayat ini menunjukkan, ayat ini juga menjadi dalil bahwasanya Allah Ta'ala ada tanpa bertempat, yaitu firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai', artinya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Ta'ala. Nah sekarang, mana ini ya, jadi penting bagi kita itu hafal dalil, serta tahu cara menggunakan dalil. Jadi dalam peperangan, penting bagi seseorang itu mempunyai pedang. Ya. Dan juga penting bagi seseorang untuk tahu cara menggunakan pedangnya. Ya. Kalau seumpamanya itu ada orang punya 100 pedang, dia bawa semuanya di medan perang 100 pedang.
dipakai semuanya, tapi dia tidak tahu, tidak pandai menggunakannya. Tetapi ada satu orang yang hanya punya satu pedang saja, tetapi dia pandai menggunakannya. Kalau keduanya ini tempur, siapa yang menang? Yang punya satu pedang, tetapi dia itu pandai menggunakannya. Demikian juga kita ya, dalam masalah dalil, hafal dalil satu contohnya atau dua, tetapi dia pandai menggunakan dalil tersebut. Nah, itu harus ngerti cara pendalilannya, pengambilan dalilnya atau penjelasannya itu harus ngerti. Nah, sekarang kita mengambil sebuah ayat, bahwasanya ayat ini yaitu laisa kamitslihi syai', Allah Ta'ala tidak menyerupai makhluknya, ini merupakan dalil bahwasanya Allah ada tanpa tempat. Lah, gimana pendalilannya itu? Ini, li'annahu law kana lahu makanun, seandainya Allah Ta'ala itu mempunyai tempat, lakana lahu amsalun, niscaya banyak yang serupa dengan Allah Ta'ala. Nah, ini dia. Seandainya Allah Ta'ala mempunyai tempat, ya niscaya banyak yang serupa dengan Allah Ta'ala. Manusia bertempat, malaikat bertempat. Wa ab'adun, dan seandainya Allah Ta'ala bertempat, niscaya Allah Ta'ala itu juga akan mempunyai dimensi, tulun, panjang, wa ardun, lebar, wa umqun, dan juga kedalaman. Artinya kalau Allah Ta'ala berada di suatu tempat, pasti Allah mempunyai ukuran. Nah, itu. Wa man kana kadzalika, dan sesuatu hal yang seperti itu, kana muhdatsan, ya sesuatu yang mempunyai ukuran pasti dia baharu. Muhtajan liman haddahu bihadzat tul, pasti ya sesuatu yang punya ukuran itu membutuhkan kepada yang menjadikannya dalam ukuran tersebut. Dengan panjang tersebut, wa bihadzal ardi, dan juga dengan lebar ini, wa bihadzal umqi, dan dengan kedalaman ini, hadzal dalil minal Qur'an, ini dalil dari Al-Qur'an. Jadi begini ya, sesuatu yang mempunyai, seandainya Allah Ta'ala mempunyai tempat, ya seandainya Allah Ta'ala mempunyai tempat, niscaya banyak yang serupa dengan Allah Ta'ala. Manusia bertempat, binatang bertempat, batu bertempat, ini dalil pertama. Kemudian yang kedua, sesuatu seandainya Allah Ta'ala, ya seandainya Allah Ta'ala bertempat, maka Allah Ta'ala pasti mempunyai ukuran besar, ya lebar, kedalaman, tinggi, seperti itu. Saya ulangi, ya sesuatu yang mempunyai tempat, ya sesuatu yang mempunyai tempat pasti mempunyai ukuran. Sesuatu yang mempunyai tempat pasti mempunyai ukuran. Entah itu sama dengan tempatnya, sama persis, atau lebih besar, ataupun lebih kecil. Jadi contohnya ini ya, kita berada dalam rumah sekarang. Berarti rumah ini kan tempat kita. Nah, ketika kita berada dalam rumah ini, pasti kita itu mempunyai ada 3 kemungkinan. Kemungkinan sama persis dengan rumahnya, ya ukurannya. Kemungkinan sama persis dengan kemungkinan lebih kecil dari rumahnya, atau kemungkinan ketiga yaitu lebih besar dari rumahnya. Kan begitu. Tidak lepas dari 3 kemungkinan itu. Ya, dan kita ya lebih kecil dari rumah, kan begitu. Makanya di sini sesuatu yang bertempat pasti mempunyai ukuran. Itu udah hukum paten itu. Tidak bisa diotak-atik lagi. Akal tidak akan terima kalau dikatakan
Allah Ta'ala, nah, akal tidak akan diterima, kalau akal tidak akan terima kalau ada yang mengatakan ada sesuatu yang bertempat tetapi dia tidak mempunyai ukuran. Nggak akan diterima oleh akal itu. Karena akal pasti mengatakan kalau sesuatu itu bertempat, ya pasti punya ukuran. Nah, contohnya ini tangan saya taruh kunci, namanya. Ini pasti kunci mempunyai ukuran, entah itu sama nanti dengan tangan saya, ataupun itu lebih besar, ataupun itu lebih kecil. 3 kemungkinan itu. Mesti itu sudah. Ya. Makanya di sini, seandainya Allah Ta'ala berada di atas arsy, nah, seperti yang dikatakan oleh orang Wahabi, atau bahkan mereka mengatakan Allah Ta'ala duduk di atas arsy, seandainya Allah Ta'ala berada di atas arsy, maka ya ada 3 kemungkinan itu. Ada kalanya Allah Ta'ala sama persis dengan arsy, ada kalanya Allah Ta'ala itu lebih besar daripada arsy, dan ada kalanya Allah Ta'ala itu lebih kecil daripada arsy. Sudah 3 kemungkinan itu sudah. Dan beneran, memang Ibnu Taimiyah itu dia akan mengatakan Allah Ta'ala berada di atau bersemayam di atas arsy. Dia itu memang dalam sebuah perkataannya di dalam kitabnya dia bilang begini, Allah Ta'ala itu sama seperti arsy, tidak lebih besar dan tidak lebih kecil. Berarti kalau seperti itu apa coba? Berarti Allah Ta'ala itu segi 4. Ya toh? Kok bisa seperti itu? Karena kan arsy itu persegi 4. Ya. Nah, persegi 4. Makanya di sini kalau dikatakan kalau dia mengatakan Allah Ta'ala sama seperti arsy, tidak lebih besar dan tidak lebih kecil. Berarti ya kalau seperti itu ya Allah Ta'ala segi 4. Dan itu tidak diterima oleh akal. Dalam sebuah perkataan lain Ibnu Taimiyah mengatakan Allah Ta'ala itu lebih besar daripada arsy. Nah, berarti kalau seperti itu gimana? Berarti sebagian ya menurut dia Allah Ta'ala itu mempunyai badan, kemudian sebagian badannya itu berada di arsy, dan sebagiannya lagi berada di luar arsy. Karena lebih besar daripada arsy. Dan hal ini juga tidak bisa diterima oleh akal. Ya. Jadi saya ulangi lagi, sesuatu yang mempunyai ukuran, sesuatu yang mempunyai tempat pasti mempunyai ukuran. Ya, entah itu lebih besar, lebih kecil, sama persis. Dan sesuatu yang mempunyai ukuran pasti membutuhkan kepada yang menjadikannya dalam ukuran tersebut. Ya, kita ini manusia mempunyai ukuran. Bukan kita yang menjadikan badan kita mempunyai ukuran seperti ini, tapi kita butuh kepada Allah Ta'ala, Allah yang menciptakan kita dalam ukuran seperti ini. Jadi sesuatu yang punya ukuran pasti membutuhkan kepada yang menjadikannya dalam ukuran tersebut. Ya. Dan sesuatu yang butuh kepada yang lain lemah, dan sesuatu yang lemah bukanlah Tuhan. Ya, bisa dipahami ya. Oleh karena itu, maka keyakinan ahli sunnah wal jamaah bahwasanya Allah Ta'ala ada tempat tanpa tempat dan tanpa arah. Dan kita sudah sebutkan dalil dari akal, dan kita sudah sebutkan dalil dari Al-Quran. Insya Allah Ta'ala di pertemuan selanjutnya kita akan bahas lagi dalil dari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, mungkin sampai di sini ya pembahasan kita pada pagi hari ini. Semoga menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat. Insya Allah Ta'ala ya kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Jika ada yang mau ditanyakan teman-teman dipersilahkan. Baik, jika memang tidak ada, nah kita tutup dengan bacaan tahlil, salawat dan istighfar. Semoga ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa memahaminya dan juga bisa mengajarkannya kepada orang lain. Baik, la ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Ahsanallahu ilaikum. Wa jazakumullahu anna kulla khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.